semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama aku Latifah. Di video ini aku mau ngasih beberapa alasan kenapa aku memilih kerja di Malaysia di sektor kilang atau pabrik. Nah, pastinya setiap orang memilih pekerjaan itu memiliki alasan masing-masing ya, seperti di sektor kilang, PRT, pati jompo, atau perkebunan, konstruksi, pasti mereka memiliki alasan tersendiri ya. Buat teman-teman jangan lupa juga di subscribe channel ini dan jangan lupa diaktifkan notif loncengnya supaya tidak ketinggalan video aku selanjutnya. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan share video ini di seluruh media sosial yang teman-teman punya. Terima kasih. Oke, alasan yang pertama aku memilih kerja di Malaysia di sektor kilang adalah sudah pasti ada hari cuti atau libur, walaupun harinya tidak menentu. Karena kadang kan dipakai lembur, kadang dipakai cuti ya teman-teman. Nah, di adanya hari libur atau hari cuti ini kita bisa merefresh tenaga kita setelah kerja di beberapa hari lalu ya teman-teman, bisa untuk istirahat, bisa untuk menetralisirkan lelah atau capeknya gitu. Jadi tenaga kita tidak terus-terusan dipakai, jadi ada sela-sela untuk istirahat. Nah, alasan yang kedua adalah jam kerja dan jam istirahat atau jam pulang kerja itu sudah pasti. Ketika kilang menetapkan 8 jam sudah pasti 8 jam, 12 jam sudah pasti 12 jam. Dan kalau tidak ada jam-jam molor ya teman-teman, misalnya 12 jam sampai 13-14 jam itu tidak ada. Kalaupun ada itu sudah dihitung sebagai jam lembur. Jadi jam kerja sudah pasti dan jam pulang kerja itu sudah pasti. Jadi waktunya istirahat itu jamnya menentu dan waktunya kerja itu jamnya menentu, pasti tidak molor-molor. Kalaupun jam kerjanya molor itu sudah dihitung sebagai jam lembur. Nah, enaknya seperti itu. Jadi kita bisa memastiin jam kerjanya segini, pulangnya jam segini. Jadi kita istirahat bisa menghitung istirahatnya, kira-kira aku berapa jam istirahat, nanti bangun jam berapa, terus misalnya mau keluar sebentar pergi kemana, kita bisa menentukan jam, kira-kira aku nanti harus istirahat berapa jam nanti sampai aku bangun mau kerja. Jadi jam-jamnya itu sudah pasti dan tidak molor. Kalaupun molor jam kerja itu sudah dihitung sebagai jam lembur. Nah, alasan yang ketiga adalah setiap kerja sudah pasti ada jam lembur. Kenapa? Karena di Malaysia itu di sektor kilang jam wajib kerjanya adalah 8 jam dan selebihnya itu dihitung lembur. Jadi ketika 2 shift 12 jam itu 2-3 jam itu udah dihitung lembur ya teman-teman. Jadi kita kerja di sana itu sudah pasti gajinya lebih, tidak pas di UMR atau basic, pasti gajinya lebih karena setiap hari ada lembur atau overtime. Dan alasan yang keempat adalah sudah pasti kerjanya ada overtime atau lembur. Seperti yang aku bilang tadi, setiap hari itu kan kerja wajibnya 8 jam. Nah, selebihnya itu dihitung lembur. Jadi setiap hari itu pasti ada lemburan 2-3 jam atau bahkan 4 jam atau ada yang lebih. Nah, sudah pasti gaji kita itu di atasnya UMR atau basic. Nah, enaknya seperti itu. Jadi gajinya itu tidak menetap ya. Minimal itu basic. Minimal basic.
dan sudah pasti di atas basic atau UMR karena setiap hari itu ada lembur minimal 2-3 jam. Belum nanti ada hari Sunday, ada public holiday. Wah, itu bisa menambah gaji kita lebih tinggi. Nah, alasan yang kelima ini adalah yang pasti ini aku pribadi kerjanya itu kalau di sektor kilang ketemu banyak teman-teman ya, jadi kita itu nggak ngerasa bosan. Jadi kita ketika di tempat kerja banyak teman-teman, terus ketemu saling sapa, tatap muka, saling curhat. Jadi pengennya itu hawanya pengen cepet kerja, terus pengen ketemu teman-teman, makan bareng, istirahat bareng, kerja bareng. Jadi banyak temennya, jadi kita tuh nggak merasa kesepian, nggak merasa tertekan. Kalaupun kerjanya berat, kalau ada temennya, banyak temennya, itu kerjaan jadi terasa ringan gitu teman-teman. Kalaupun kerjanya berat juga, itu kalau banyak teman-teman itu terasa ringan, terus kayak tidak tertekan sendirian gitu karena teman-temannya banyak. Biasanya kalau sektor kilang ini semakin banyak teman-teman itu kerjanya semakin semangat. Nah, itu alasan pribadi aku juga ya, kalau kerja itu di kilang itu kan banyak teman. Kalau banyak temennya itu kayak wah seneng ketemu teman-teman gitu, bisa pulang bareng, berangkat bareng, terus makan di kantin itu bareng. Jadi kita itu kayak melihat ketika kerja itu melihat wajah-wajah yang fresh teman-teman gitu. Jadi kerjanya itu semakin semangat kalau ketemu banyak teman-teman. Nah, alasan yang terakhir, alasan yang keenam adalah kalau di sektor kilang Malaysia, semua fasilitas hostel atau mes, air, listrik, dan juga transportasi itu gratis dibiayai sama kilang atau majikan. Nah, kita tinggal pengeluaran per bulan itu tinggal ngeluarin biaya makan aja, terus kayak biaya pulsa, terus biaya perawatan kayak sabun, bedak kayak gitu, terus makan cuma itu. Selebihnya kayak rumah, hostel, air, listrik, transportasi dan lain-lain itu udah disediain. Jadi kita nggak perlu susah mikirin bayar mesnya berapa, bayar listriknya berapa, bayar airnya berapa, nggak perlu mikir lagi. Yang penting kita datang terus kerja, pulang, makan. Jadi kita cuma ngeluarin biaya makan aja gitu. Jadi nggak perlu mikir lagi pengeluaran-pengeluaran yang lain. Oke teman-teman, sekiranya itu adalah 6 alasan kenapa aku memilih kerja di Malaysia di sektor kilang atau pabrik. Itu alasan aku ya, kenapa milih kilang, kenapa nggak PRT aja, kenapa? Ya aku lebih nyamannya kayaknya di kilang, lebih passionnya di kilang gitu. Oke, aku mau kasih semangat juga buat teman-teman yang sekarang kerja di kilang, tetap semangat, kejar apa yang kalian ingin capai, terus jangan lupa juga selalu dijaga kesehatannya, jangan sampai sakit ya, semoga selalu diberi kesehatan. Terus aku doain juga semoga setiap tahun basic Malaysia selalu naik ya teman-teman, biar kita kerjanya makin semangat, semakin semangat kerjanya gitu. Oke, sekian video dari aku ya, semoga aja bermanfaat buat teman-teman yang punya alasan-alasan lain kenapa memilih kilang Malaysia, kenapa nggak perkebunan, kenapa nggak PRT, kalian bisa tulis di kolom komentar biar kita bisa reuni. Oke, sekian video dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.